Halo, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat mewujudkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran, serta menggeser dari identitas gagal ke identitas berhasil. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi stimulus proaktif, serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Fajar sedang menyapu di kelas, lalu memukul Asfar dengan sapu ketika dia masuk kelas memakai sepatu. Fajar tadi mukul kepalanya Mas Asfar. Pakai apa? Terus kemudian Mas Fajar tadi mukul kepalanya Mas Asfar pakai sapu. Kenapa? Jadi sebelum Mas Fajar mau dipukul Mas Asfar, kemudian Mas Fajar mukul duluan. Tahu dari mana kalau Mas Asfar mau mukul? Terus kamu balas. Katanya tadi waktu Mas Fajar di dalam kelas tadi, Mas Fajar sedang nyapu. Terus Mas Asfar masuk kelas pakai sandal. Yang benar yang mana? Mas Asfar masuk kelas pakai sandal apa mau mukul Mas Fajar? Iya, yang mana yang benar? Terus itu dia tembok. Habis dipukul nenek aku, terus tak pukul. Terus dipukul sama Mas Fajar. Mas Fajar lihat Bunda Afisa. Waktu Mas Fajar mukul Mas Asfar mau mukul itu apa yang dirasakan Mas Fajar? Yo, Mas Asfar dulu. Iya, apa yang dirasakan Mas Fajar ketika mau mukul itu? Mas Fajar marah. Bunda Afis tahu Mas Fajar itu marah. Tapi lihat Bunda Afis tahu. Tapi kalau mukul teman itu apakah baik seperti itu? Baik apa tidak? Tidak. Kalau Bun Hafiz marah-marah nih sama Mas Fajar, terus Bun Hafiz mukul Mas Fajar, mau tidak seperti itu? Kira-kira Mas Fajar kalau dipukul Bun Hafiz sakit apa tidak? Sakit apa tidak? Coba jawab nak. Sakit. Berarti kalau Mas Asfar dipukul Mas Fajar tadi sakit apa tidak? Tadi nangis apa tidak Mas Asfarnya? Berarti sakit apa tidak? Berarti sakit dong, karena kan nangis, kesakitan. Mas Fajar kalau kesakitan kan nangis, ya kan? Coba lihat nangis. Berarti nanti kalau ketika Mas Fajar marah, boleh nggak langsung mukul? Tidak boleh ya. Iya, tapi harus tetap ngomong. Lihat Bu Nafis,
mulut, Mas Fajar punya mulut. Berarti nanti kalau ketika Mas Fajar pengen marah, ada yang seperti itu lagi, harus bagaimana Mas Fajar? Harus bagaimana? Harus apa? Ngomong, oke? Kira-kira Mas Asfar seperti tadi, nangis seperti tadi, kira-kira harus bagaimana? Mas Fajar harus bagaimana? Perlu tidak untuk meminta maaf? Jawab dong sayangku, perlu apa tidak? Ngomong dong. Perlu. Tadi sudah minta maaf apa belum? Terima kasih ya, sudah jadi anak yang baik. Tetap jadi anak yang baik, oke? Kalau marah-marah harus tos dulu. Nah, kalau seperti ini nih, coba dilihat. Jelek apa baik? Jelek apa baik? Jadi jelek apa baik? Jelek. Berarti perlu diulangi lagi atau tidak? Tidak. Harus bagaimana? Kalau ada yang rusak dibiarkan saja, nggak usah langsung diganti. Hai, terus lagi. Terima kasih ya. Jadi anak yang baik. Oke. Terus kalau keluar kelas harus pakai. Mas Fajar, apa yang dirasakan Mas Fajar ketika Bu Nafis bertanya seperti tadi? Apa yang dirasakan Mas Fajar? Mas Fajar takut, cemas, tenang atau bagaimana? Hah? Yang keras gak apa-apa Bu Nafis. Apa yang dirasakan Mas Fajar? Enggak, saat Bu Nafis tanya, Mas Fajar saat ini, Mas, lihat Bu Nafis lah. Saat Bu Nafis tanya seperti ini tadi, rasanya bagaimana? Lapis itu apa? Lapis? Lapis itu apa? Yang keras kan? Bu Nafis nggak dengar apa? Lapis itu apa? Lapis? Lapis itu apa? Hujan apa? Bu Nafis ini tanya, saat Bu Nafis tanya seperti ini, yang dirasakan di dalam hatinya Mas Fajar itu apa? Tenang, sedikit lebih tenang, ya apa tidak? Ya, terus kakinya nggak boleh gitu dong, nggak boleh gitu dong, diturunkan ya. Sudah, lihat Bu Nafis. Terima kasih ya. Mbak Ais, tadi Mbak Ais marah-marah sama Mbak Nana. Iya, kenapa? Karena apa nggak suka? Dia nggak mau baris. Oh, nggak mau baris. Jadi Mbak Ais nggak suka melihat teman yang nggak mau baris itu. Terima kasih banyak Mbak Ais sudah membantu guru untuk mengajak teman-temannya agar tertib dan disiplin. Tapi Mbak Ais kalau marah-marah seperti itu, menurutnya Mbak Ais baik apa jelek? Jelek. Jadi kalau ada yang teman yang seperti itu, menurutnya Mbak Ais harus bagaimana?
lagi. Terus Mbak Divanya Mbak Ais harus bagaimana? Harus baik. Memperbaiki kesalahannya tadi harus bagaimana? Oke, habis ini minta maaf sama Mbak Diva ya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Sekarang Bu Nafis tanya nih, saat kita ngobrol sama Bu Nafis seperti ini, yang dirasakan Mbak Ais apa? Senang, sedih, kecewa, atau bagaimana? Sedih karena apa sedih? Sedih karena habis marah-marah sama Mbak Diva. Sekarang saat ini nih Bu Nafis tanya, saat ngobrol ambil Bu Nafis ini, Mbak Ais hatinya bagaimana rasanya? Yang dirasakan Mbak Ais bagaimana? Marah, takut, kecewa, tenang,